Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Figur Febri Diansa, NRP 1051 Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembacaan datasheet. Oke, di sini saya memakai datasheet Siemens yaitu BXY44K. Nah, datasheet ini termasuk datasheet bahan dari silikon, karena dioda itu kan ada dua, dari silikon atau germanium. Nah, berdasarkan datasheet ini, dioda ini tuh termasuk dari bahan semikonduktor yaitu silikon. Oke. Nah, dioda itu apa? Dioda itu disimbolkan oleh kaki anoda yang menuju katoda. Oke, jadi di antara katoda dan anoda itu terdapat arus yang mengalir. Nanti tergantung kondisinya, ya, termasuk forward atau reverse itu tadi. Oke, langsung saja. Nah, dioda BXY44K ini memiliki maksimum ratings. Ya, memiliki maksimum ratings, yaitu yang pertama ada reverse voltage yang memiliki nilai 200 volt. Lalu ada forward current memiliki nilai 0,5 ampere. Lalu ada peak forward current memiliki 20 ampere. Lalu ada total power dissipation 600 ini. Lalu ada junction temperatur 175 derajat Celcius dan ini. Oke, lanjut. Terus di dioda ini memiliki karakteristik elektrik. Nah, di TA itu memiliki 25 derajat Celcius, kecuali ditentukan oleh yang pertama yaitu breakdown voltage minimal 200 volt. Lalu yang kedua ada forward voltage yang memiliki nilai 100 mA ini, maksimalnya 1 volt. Lalu yang ketiga yaitu reverse current memiliki nilai 100 volt, maksimalnya 10 Na. Lalu ada memiliki storage type, tipenya itu 50 ns. Lalu ada dioda capacitance yang memiliki maksimal 0,4. Lalu juga ada charge carrier lifetime dan forward resistance. Nah, mengenai perbedaan forward dan reverse tadi, itu pada saat forward kaki anoda memiliki tegangan positif. Jadi kaki anoda dalam forward itu memiliki tegangan positif, sedangkan pada kaki katoda itu mendapat nilai negatif. Jadi kaki anoda diibaratkan VA. Ketika VA lebih besar daripada VK, kaki katoda, maka dioda tersebut memiliki cara kerja sebagai forward. Nah, sebaliknya ketika dioda itu bekerja secara reverse, itu berarti kaki anodanya lebih kecil daripada kaki katoda. Oke. Nah, lalu bagaimana tegangan diberikan kurang dari breakdown voltage? Nah, ini bagaimana kalau tegangannya itu kurang dari breakdown voltage? Nah, itu tuh maka arusnya kan akan menjadi 0, yang berarti tidak ada arus yang lewat. Jadi kondisi saklarnya itu terbuka. Nah, maka sebaliknya ketika tegangan diperbesar terus sampai melewati breakdown voltage, nah minimal breakdown voltage-nya kan di sini 200 volt. Nah, ketika tegangan diperbesar sampai melebihi breakdown voltage, berarti melebihi ini 10. Maka yang terjadi dioda tersebut akan rusak.
jadi diodanya akan panas tuh ya. Lalu di dioda ini juga bisa atau terdapat arus AC dan DC tuh. Oke, lanjut ke implementasinya. Oke, yang pertama dengan cara clampers. Kita cara clampers. Bentar. Oke, dengan cara clampers. Oke, clampers itu apa? Clampers itu sirkuit dioda yang digunakan untuk memotong bagian dari tegangan sinyal di atas atau di bawah level tertentu. Nah, sinyal input ini dapat berupa semua jenis gelombang seperti gelombang sinus, persegi, dan segitiga. Sumber DC memungkinkan untuk menyesuaikan tingkat berkemah arus DC itu. Kurang lebihnya seperti ini ke clamper ya. Lanjut ke selanjutnya, yaitu ada doubler. Nah, doubler ini kurang lebih seperti ini. Jika kita simulasikan, kita kerja ya. Sebelumnya pertama di sini tuh ada yang namanya ini alternator. Adanya komponen alternator. Lalu di sini saya memakai pakai real induktor. Di sini ada kapasitor. Di sini juga kapasitor. Dan diodanya di D1 sama D2. Dan ini skilator yang untuk nampilin waktu simulasi gelombangnya. Oke. Di sini saya memakai frekuensi 10 Hz, amplitudenya 6. Oke, kalau kita play. Nah, ini yang dihasilkan dari amplitude 6 tadi sama frekuensinya 10 Hz. Oke. Lanjut ke full bridge. Oh iya, jadi dioda itu fungsinya sebagai banyak arah gelombang. Lalu yang kedua sebagai safety juga dalam gelombang. Oke. Ini lanjut ke full bridge. Full bridge itu apa? Full bridge itu punya arah gelombang penuh yang memungkinkan arus searah melalui beban selama seluruh siklus input 360 derajat. Nah, tegangan yang dikeluarkan itu memiliki frekuensi masukan 2 kali lipat. Nah, di sini juga komponennya hampir sama kayak tadi, ada oscillator, ada alternator, ada induktor, dan ini juga ada ground sama resistornya. Oke, kalau kita play, bentar. Di sini saya memakai sama amplitudenya 6, frekuensinya 10 Hz. Kalau di play seperti ini. Nah. Oke. Lanjut ke limiters. Limiters kurang lebihnya kayak gini. Komponennya juga sama, ada alternator, ada resistornya sama diodanya. Ini diodanya DXY44K. Diodanya DXY44K. Ada oscillator juga. Kalau kita play,
kurang lebih seperti ini. Ya, ini saya memakai amplitude 6 sama frekuensinya 10 Hz. Lanjut ke rectifiers. Nah, rectifiers komponennya terdiri dari dua ground, lalu ada alternator, resistor, ada juga diodanya, lalu ada oscillator. Sebelumnya saya juga sama kayak tadi, frekuensinya 10 Hz. Kalau di play seperti ini. Lanjut ke triple quadrupler. Di sini di triple quadrupler ini bentar. Tripler quadrupler ini terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama yaitu Doppler sendiri, seperti tadi. Kalau Doppler itu terdiri dari 2 diode seperti ini, terdiri dari 2 diode. Jadi Doppler itu dari mana sampai mana? Dari sini, dari induktor ini sampai ke dioda ini D3, itu adalah Doppler. Kalau tripler itu berarti diodanya ada 3 dalam rangkaian tersebut, berarti dari induktor ini sampai ke D1 ini. Jadi diodanya ada 3, yaitu disebut tripler. Bagaimana kalau quadrupler? Sama aja kayak tadi. Kalau tripler memiliki 3, berarti quadrupler memiliki 4 diode, dijadikan satu rangkaian. Nah, komponennya juga sama, hampir sama kayak tadi. Kalau di play kayak gini. Sama kayak tadi, saya juga memakai amplitude 6 sama frekuensi 10 Hz. Oke. Jadi kesimpulannya dioda. Nah, dioda itu terdiri dari kaki analog dengan kaki anoda dengan kaki katoda. Nah, di antara anoda dan katoda itu terdapat arus yang mengalir, tergantung tadi forward atau reverse. Nah, kalau forward berarti ada arus yang mengalir antara anoda dengan katoda. Lalu dioda itu terdiri dari 2 macam bahan, silikon dan germanium. Kalau dioda ini saya itu termasuk dari silikon. Nah, kan dalam dioda juga terdapat dari breakdown voltage. Kalau nilainya tegangan yang kurang dari breakdown voltage itu harusnya 0, berarti tidak ada arus yang lewat. Itu adalah reverse, karena kaki anoda memiliki tegangan negatif sedangkan katodanya positif. Nah, bagaimana kalau tegangannya lebih besar sampai melebihi breakdown voltage yang ditentukan? Yang terjadi, diode tersebut akan rusak atau panas. Itu tadi. Oke, sepertinya itu saja dari saya. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.